Santapan Harian Sabtu 11 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeskiel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Puaskanlah jiwa ini ya Kristus dengan sapaan firman-Mu saat ini. Di dalam terang firman-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yeskiel 3 ayat 4-15. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel, bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak." Selanjutnya firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak." Maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Sahabat Santapan Harian, bukan hal yang mudah menghadapi orang keras kepala. Apapun yang kita sampaikan tidak akan didengarnya, seperti bicara pada tembok. Kita capek hati, bahkan emosi terkuras.
Menghadapi satu orang saja sangatlah sulit, terlebih lagi harus menghadapi satu bangsa. Yeskiel diutus menghadapi bangsanya sendiri, yakni kaum Israel, untuk menyampaikan perkataan Allah. Seharusnya mudah bagi Yeskiel karena ia bukan berbicara kepada bangsa asing yang berbeda bahasa. Namun kenyataannya lebih sulit karena ia menghadapi kaum Israel yang berkepala batu dan tegar hati. Bangsa itu tidak mau mendengarkan Allah, terlebih lagi Yeskiel. Namun Allah tetap mengutus hambanya. Allah meneguhkan hati Yeskiel dan membuat semangatnya membaja untuk melawan mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, peneguhan Allah bagi Yeskiel lebih kuat daripada ketegaran hati mereka. Ketika bangsa Israel menjauh darinya, Allah tetap memberikan firman-Nya dan mengutus seorang nabi. Perikop ini belum menjelaskan secara terperinci apa yang difirmankan Allah kepada Yeskiel. Namun, Yeskiel turut merasakan murka Allah. Ia tidak pergi dengan hati yang gembira, tetapi dengan hati yang panas dan perasaan yang pahit. Yeskiel bukan hanya pembawa pesan yang tidak merasakan apa-apa, melainkan seorang nabi yang telah melihat kemuliaan Allah dan dipenuhi kekuasaannya. Terkadang manusia tidak mau mendengarkan bukan karena halangan teknis seperti perbedaan bahasa, melainkan karena kekerasan hati mereka. Justru kepada orang-orang seperti itulah Allah mengutus kita untuk memberitakan Injil-Nya. Allah ingin supaya kita menerima firman-Nya dan menyampaikannya kepada sesama. Untuk itu, Allah sudah menyiapkan perlengkapan untuk kita. Ia memberikan keberanian agar kita sanggup menghadapi kesulitan yang akan kita hadapi. Karena itu, dalam situasi apapun, kita tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab dari Allah. Ketakutan bisa saja melanda, tetapi kita akan mengalahkan rasa takut itu dengan tetap beriman kepada Allah. Dialah yang selalu meneguhkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kepadamu kami percaya. Kami berserah dan menaruh iman kami kepadamu. Bapa, Engkau selalu pelihara kami. Tangan-Mu yang turut bekerja. Engkaulah perisai perlindungan di hidup kami. Takkan gentar kami melangkah dan menyampaikan firman dalam setiap kata dan karya kami, karena Engkau menguatkan serta meneguhkan kami. Di dalam kasih Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.